والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. ويحرم صيام 5 أيام العيدان وأيام التشريق 3. ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, fisomi, ketika waktu menjalankan puasa, entah ini puasa sunnah maupun puasa wajib atau Ramadan, terkhususnya pada puasa bulan suci Ramadan. Ketika waktu kita melaksanakan puasa disunahkan salah satu asya, yaitu 3 perkara. Yang pertama ialah ta'jilul fitri, yaitu mempercepat buka puasa. Enggak, Mbak Fitri yang di sana tidak ya? Nanti salah ngaji sambil ngantuk, nanti kira Mbak Fitri yang di sana. Takjilul fitri ini mempercepat buka puasa, bukan berarti maghribnya jam 6 kurang seperempat, setengah 6 sudah buka puasa, enggak. Nanti wah, kesunahannya kan mempercepat buka puasa. Ini sudah setengah 6, saya buka duluan, enggak. Maksudnya yaitu sebelum melaksanakan sholat maghrib itu disunahkan buka puasa dulu. Ketika masuk waktu maghrib, maka cepat-cepat berbuka puasa. Ruwiyal Bukhari wa Muslim an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, hadis nomor 1856, dan hadis diriwayatkan dari Imam Muslim nomor 1098 dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. La yazalu, tidak hilang bagi manusia, bi khairin, apanya yang tidak hilang, bi khairin, kebaikannya, ma ajjalu, yaitu apa-apa yang dipercepat, al fitra, yaitu buka puasa.
ketika orang tersebut melaksanakan puasa, terus ketika waktu berbuka puasa ini dipercepat, jadi sudah standby, ketika nanti masuk waktu maghrib Allahu Akbar langsung diminum. Nah, amal seperti ini tidak menghilangkan kebaikan bagi orang yang berbuka puasa. Al-afdalu an yaftura ala tamratin aw qalilin minal ma' thumma yusallil maghribi thumma yatanawalu ta'ami in aradahu. Ruwiya Ibnu Hibban bi isnadi sahihin annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shaiman lam yusalli yu'ta birtabin aw ma'in fayakula aw yashruba wa idza kana fis shita'i lam yusalli hatta na'tiyahu bitamrin aw ma'in. Akan tetapi ketika waktu buka puasa, yang utama ialah al-afdalu ayyaftura ala tamratin aw qalilin minal ma'. Yang lebih utama ketika waktu berbuka puasa itu menggunakan kurma. Kurma kesunahannya 3 biji. Aw qalilin minal ma', atau minum air sedikit. Summa yusallil maghribi, kemudian baru melaksanakan sholat maghrib. Ini yang lebih utama. Jadi makan kurma sedikit, terus minum air, kemudian terus sholat. Enggak semua diayai, ono kolak, ono campur, ono apa, semuanya dimakan dulu, baru nanti kalau sholat maghrib kerucuk kupluk kakean banyu. Jajan semua ada, gedang goreng, onde-onde, molen, tukis, apa, lapis, semua disantap baru melaksanakan sholat. Yang utama tidak seperti itu. Tidak BKB nengarepan. Sehabis sholat maghrib, summa yatanawalu ta'am in arodahu, kemudian habis maghrib baru makan. Kalau pengen. Kalau enggak, biasanya nanti habis sholat tarawih baru makan. Nah itu loh yang nikmat. Enggak buka puasa tidak BKB, ono kola, ono es buah, ono es campur, ono es pisang hijau, ono semua diayai kabeh. Sholat maghrib kelip, enggak bisa nafas. Paudin kok goyang-goyang, tersangka kan. Jadi kesunahannya tadi makan kurma 3 dan minum sedikit. Kalau enggak, pakai yang manis-manis, pakai teh kan, minum sedikit, 1-2 batang dulu. Bagi yang rokok, enggak rokok ya enggak usah. Sedina ngempet ora kemebul. Nah itu yang lebih utama. Nah yang diajarkan Rasulullah bagaimana? Nah ini sebelum kami bacakan hadis. Terus tata caranya lagi, doa Allahumma laka sumtu itu dibaca sehabis kita mengicipi atau mencoba buka puasa tersebut. Kita minum bismillahirrahmanirrahim, minum dulu, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu
wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan atas rizkimu kami berbuka puasa. Jadi kalau guru kami mengajarkan itu, kita minum sedikit atau makan kurma sedikit, baru kita doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Loh, kita belum membatalkan puasa kok, dan atas rizkimu saya berbuka puasa. Jadi puasanya buka dulu sedikit, enggak sudah selesai semua tatas baru Allahumma laka sumtu, enggak. Itu namanya takjil. Takjil itu cepet-cepet tapi sedikit, enggak cepet-cepet tapi banyak, enggak. Karena puasa ini apa-apa yang sebelumnya halal itu menjadi haram. Ini karena puasa. Yang mana tahu, tempe, empal, daging semuanya kalau siang sebelum memasuki bulan Ramadan itu adalah makanan yang halal. Akan tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, makanannya halal tapi hukum memakannya itu haram. Dan bisa menjadi halal lagi itu ketika memasuki waktu maghrib, maka menjadi halal. Sampai kumpul bojo, nah bojone dhewe ya enggak masalah, tapi kalau bulan suci Ramadan awan-awan ya haram. Gini apa nggih? Ana yek kan enggak? Masa ndik tak. Iya. Kalau siang Ramadan itu nanti ada hukumnya sendiri. Kalau siang maka hukumnya haram. Kalau habis maghrib halal. Hukumnya apa? Habis maghrib kandane Pak toh halal. Tapi ya mbok ya sabar, terawih ngono. Habis maghrib kok keteke nemen-nemen le, buka puasanya kok spesial menune. Buka puasanya daging ngeri. Iya kan pekerja berat jadi harus makan banyak daging. Nah itu tadi cara berbuka puasa. Ya tapi ya sesuai takjilul fitri kan, mempercepat Mbak Fitri kan bisa juga. Kok pas dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat dari Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, annahu Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta birtobin aw ma'in. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu puasa beliau belum melaksanakan sholat maghrib sehingga beliau makan kurma yang basah. Al-ma'in atau dengan air. Jadi ketika Rasulullah berbuka puasa itu beliau belum melaksanakan sholat maghrib kecuali makan kurma basah. Jadi tata caranya seperti itu dulu. Minum sedikit, makan kurma 3, enggak 1 bungkus tidak no kabeh, enggak. Ya dire-dire dong 1 bulan puasanya. 3 kali 3 bulan kan dihitung itu. Nah, terus minum sedikit baru melaksanakan sholat maghrib.
sehabis melaksanakan sholat maghrib fayakulu aw yashrab, kemudian beliau Rasulullah baru makan. Wa idza kana fis syata'i, dan ketika waktu musim dingin, lam yusolli, maka ketika waktu buka puasa di musim dingin, lam yusolli, Rasulullah tidak melaksanakan sholat hatta na'tihi, sehingga Rasulullah berbuka puasa bitamrin, dengan kurma kering, au ma'in, atau dengan air. Jadi kalau tidak musim dingin, ini Rasulullah buka puasanya dengan kurma yang basah, rutop. Tidak ada Pak Retok, enggak ngaji. Gunawan Retok, Gunawan basah. Jadi buka puasanya dengan kurma yang basah itu ketika tidak musim dingin. Akan tetapi ketika waktu memasuki musim dingin, maka Rasulullah berbuka puasanya dengan kurma kering. Itu tadi kesunahan pertama ketika waktu melaksanakan puasa. Yang kedua, wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan waktu sahur. Nah, waktu sahur itu akhirnya kapan, Pak? Tarhim itu masih bisa sahur. Bukan berarti tarim as-sholatu wassalamu alaihi terus dilepeh-lepeh terus dikata. Enggak. Justru disitulah waktu yang afdal untuk sahur. Enggak jam 2:30 sudah bangun makan buahnya, habis itu tidur lagi. Enggak seperti itu. Jadi ketika waktu berbuka puasa ini dipercepat, ketika sudah masuk waktunya, nah ketika sahur maka diakhirkan waktunya. Sekarang subuhnya jam 4.15 kalau nggak salah. Subuh 4.07. Lah jam 4 pas dimulai putar tarhim, ini kan kurang 6 menit. Jam 4 pas itu waktu yang bagus untuk sahur. Pokoknya sebelum Allahu Akbar masuk waktu subuh, itu waktu yang bagus untuk sahur. Jadi dipepetke. Enggak sebelum tidur timba rong piring, dan sekalian nanti enggak usah bangun sahur, ngurang-ngurangi turu. Dikarenakan ketika waktu sahur itu ada fadilahnya sendiri. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Dan bersahurlah dikarenakan di waktu sahur itu adalah waktu yang berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri da'watan mustajabah. Bersahurlah dikarenakan waktu sahur itu terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa. Tasahharu fa inna fis sahuri min sunanil mursalin. Dan bersahurlah dikarenakan sahur itu adalah pekerjaan atau sunnah-sunnahnya para nabi-nabi terdahulu. Termasuk sahur juga diampuni dosa-dosanya. Itu fadilahnya sahur. Jadi jangan malas-malasan sahur. Sebelum tidur timba yang banyak, timba yang tinggi, atau perlu 2-3 piring. Nanti kalau waktu sahur biar nggak usah sahur,
biar tidurnya nyenyak. Wah, ini belum tahu fadilahnya sahur itu apa. Ruya Ahmad fi musnadi annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahur. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak hilang kebaikan dari umatku orang yang mempercepat waktu berbuka puasa ketika sudah masuk waktu buka puasa atau masuk waktu maghrib, dan orang-orang yang mengakhirkan sahurnya. Hadis nomor 147. Waruya Ibnu Hibban in ta'khiras sahuri min sunanil mursalin. Menurut riwayat Ibnu Hibban, mengakhirkan sahur itu termasuk kesunahan para nabi. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasaharu fa inna fis sahuri da'watan mustajabah. Tasaharu fa inna fis sahuri min sunanil mursalin. Nah, itu juga dinamakan tarhim. Tarhim bulan Ramadan yang biasanya kalau pas saya sudah bangun itu jam 3 saya baca itu semua keutamaan bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Yang terakhir kesunahannya ialah watarkul hujri minal kalami, dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Daripada ngobrol di teras masjid, mending buat iktikaf. Daripada ngobrol di teras masjid, mending buat membaca Al-Quran, buat zikir. Tengok-tengok di dalam masjid, enggak malah ngetem ning pinggir teras, ngabsen dong lewat. Termasuk itu kesunahannya, yaitu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah atau tidak berguna, tidak bermanfaat. Ayul kalamil fasyi wal batil kasyatami wal ghibah wa nahwi dzalik. Yang dimaksud tarkul hujri minal kalam ialah yaitu berkata yang jelek-jelek, yang batil. Kayak contoh ghibah, mengadu domba. Duduk di masjid bukan membicarakan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan ilmu, malah ghibah, menceritakan aibnya orang lain atau saudaranya. Nah, ini disuruh meninggalkan, bukan hanya waktu puasa saja. Nah, daripada ke masjid hanya untuk ngobrol, mending di warung kopi kan. Masjid itu bukan waktunya untuk ngobrol, untuk meningkatkan ibadah kita, untuk taqarrub ilallah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak malah ditebus ning teras. Dibilangin daripada ditebus ning teras, mending iktikaf. Terus tengok-tengok meneng. Itu dihitung pahala, asalkan diniati dengan iktikaf. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat.
Nah, termasuk ilmu yang bermanfaat ini nanti bisa menjadi investasi amal akhirat kita. Ketika orang dimasukkan di liang lahat, itu ada 3 perkara yang ikut, yaitu yang pertama adalah harta bendanya, yang kedua adalah keluarganya, anak istrinya, saudaranya, yang ketiga adalah amalnya. Akan tetapi ketika sudah selesai proses penguburan, ini nanti 3 perkara ini akan kembali lagi kecuali 1. Yang 2 perkara yaitu harta bendanya, kendaraannya, mobilnya akan kembali ke rumah, dan keluarganya, anak istrinya, saudaranya akan kembali ke rumah, kecuali 1, amal kita itu. Nah makanya kita ini sudah siapkah belum untuk bekal menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan yang selama-lamanya. Dong kita dunia saja hidup sementara, memperhatikan kehidupan di dunia ini sungguh sangat diperhatikan. Tidak salah, akan tetapi juga harus diimbangi dengan persiapan kita akan menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Aimal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Itu diberi semangat dalam ketika kita berikhtiar, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerja keras. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Akan tetapi beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu tahu bahwa besok akan meninggal dunia. Dan ketika kita tahu seakan-akan besok kita meninggal, orang yang cerdas ialah mempersiapkan bekalnya untuk menuju kehidupan yang langgeng, kehidupan yang seterusnya, dan di situ tidak akan mati lagi. Nah, termasuk persiapan untuk kita menghadap Allah yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya memperbanyak lagi amal ibadah kita, iktikaf, baca Quran, zikir. Aja iktikaf nak berpurek karo bojone tok. Lagi iktikaf ngono arah nak apian karo bojone mulai bermaghrib. Janjane iki ketua ngopi bareng yo memberi contoh gitu. Bermaghrib hilang-hilang. Sarapan, Pak. Sarapan sedurunge maghrib. Lah ketuane mloya mlayu, anak buahnya mloya mlayu. Ketuane memberi contoh. Nah kalau perlu nggawa bekal sisan ning masjid nggo rantang ngono. Nggo sego. Nah itu nilai plus atau ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu dilakoni, lakune di ngilmoni. Apa itu Pak? Pak Udin Lodi, apa itu? Ilmune dilakoni itu apa yang kita ketahui, berusaha semaksimal mungkin kita amalkan. Ilmune dilakoni, lakune dingilmoni. Perilaku kita itu harus sesuai dengan apa yang kita ketahui. Ya, jadi seperti itu. Jadi di masjid jangan ghibah, jangan namimah, jangan mencaci maki, jangan teriak-teriak kayak neng hutan naik. Masjid teriak-teriak.
Ngejut ya iso bengok. Rumah sare ning ladang. Nah itu tadi entah puasa kah entah tidak, kita itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan perkara-perkara ucapan yang batil. Wa yahrumu syamu khamsati ayyamin, dan diharamkan hari-hari untuk berbuka puasa, yaitu ada 5 hari. Jadi dalam 1 tahun ini kita ada 5 hari yang diharamkan. Yang pertama ialah al-idani, yaitu 2 hari raya. Ini hukumnya kita haram berpuasa, entah puasa sunnah maupun puasa wajib. Maksudnya puasa wajib ialah puasa qadha atau puasa nazar. Ini puasa wajib. Yang pertama yaitu tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri tanggal 1. Yang kedua adalah 10 dari Dzulhijjah atau Idul Adha. Ini kita haram berpuasa. Makanya kalau si Bilal ketika waktu membacakan itu ahallallahu fihi siyam ahallallahu apa Pak tadi? Wa harramallahu fihi siyam. Jadi di halallahu ta'am wa harramallahu fihi siyam. Pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu dihalalkan untuk makan, wa harramallahu fihi siyam, dan diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Brene saking kencenge leng ibadah, wah tak lanjut, pokoknya habis Ramadan lanjut puasa lagi. Tanggal 1 Idul Fitri puasa, itu hukumnya haram. Loh Pak, katanya kesunahannya yaitu habis puasa Ramadan dan ikutilah 7 hari ditambahlah 7 hari puasa, yaitu sehabis tanggal 1 Idul Fitri. Jadi mulai tanggal 2 sampai tanggal 8 bulan Syawal itu disunahkan untuk puasa lagi, bukan mulai tanggal 1. Jadi yang pertama adalah yaitu 2 hari yang tidak boleh puasa, 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri tanggal 1 dan 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Sudah 2 hari. Yang hari ketiga wa ayyamut tasyriki as-salasa, yaitu 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik itu tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah, habis Idul Adha. Makanya kenapa ketika habis Idul Adha itu penyembelihan bukan hanya hari itu saja, tapi besok-besoknya masih bisa. Dikarenakan itulah namanya hari tasyrik. Dan hari tasyrik ini juga diharamkan untuk berpuasa. Jadi 5 hari dalam 1 tahun ini, tanggal 1 Syawal atau hari raya tanggal 1 Idul Fitri, tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha, terus 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Itu hukumnya haram
melakukan puasa, baik puasa sunnah saja haram, apalagi puasa wajib. Itu tadi ilmu-ilmu ketika kita melaksanakan puasa, agar supaya puasa kita termasuk puasa-puasa orang yang khusus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan sabban subhanaka la nahsi sanan 'alaika kama tasnita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasl haqqo bil haqqi ladina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan fahman wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa barakatan tayyiban. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa azwajana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli ilmi khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadina as-salihin wa min ibadina al-muttaqin wa min ibadina al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyakum min ahli ash-shirki wa ad-dayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'ibban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan akhra illa qadaytah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jam'ana jam'atan marhuma wa tafarraqana tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa baraka sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.